Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimanakah kisah hidup Nuh sebagai orang benar setelah air bah surut? Bacaan kita hari ini akan membahas bagaimana berkat Allah bagi orang benar dan keturunannya. Nah saudara, ternyata Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari penghukuman, tetapi juga memberkati mereka dan menetapkan prinsip-prinsip kehidupan baru bagi dunia yang telah dipulihkan oleh Allah. Mari kita membaca Kejadian 9 ayat 1-7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Nah saudara, 3 kebenaran yang kita bisa temukan dari bagian ini. Yang pertama, berkat Allah dinyatakan bagi orang benar dan keturunannya di ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Bagian ini saudara menolong kita untuk mengerti bahwa berkat Allah bersifat menyeluruh dan berjangka panjang. Ketaatan Nuh pada masa sebelumnya menjadi dasar bagi berkat Allah atas keluarganya dan generasi selanjutnya. Berkat ini juga menegaskan bahwa pemulihan mandat Allah atas manusia sebagai pengelola ciptaan Allah. Allah kembali mempercayakan bumi kepada manusia, menandakan bahwa hidup yang benar di hadapan Tuhan selalu membawa kepercayaan dan tanggung jawab. Karena itu saudara, hiduplah benar di hadapan Allah, sebab kesetiaan saudara hari ini dapat menjadi jalan berkat bagi anak-anak dan keturunan saudara. Yang kedua, berkat Allah disertai dengan tanggung jawab di ayat 3-4. Dan saudara, Allah mengizinkan manusia menikmati hasil ciptaannya sebagai makanan, namun memberikan batasan yang jelas mengenai darah yang melambangkan kehidupan. Hal ini mengajarkan bahwa berkat Allah tidak pernah dilepaskan dari tanggung jawab rohani dan sikap hormat kepada Sang Pemberi hidup, itulah Yesus Kristus. Jadi berkat sejati bukan kebebasan tanpa batas saudara, melainkan kebebasan yang hidup di dalam ketaatan. Allah menghendaki agar manusia menikmati anugerahnya dengan kesadaran bahwa hidup itu berasal dari Tuhan dan harus dijalani sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudaraku, mari gunakan setiap berkat Tuhan dengan bijaksana. Jangan menyalahgunakan kebebasan, tetapi hiduplah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, berkat Allah menjaga nilai hidup dan keadilan bagi generasi selanjutnya di ayat 5 sampai ayat 7. Dalam bagian ini Allah menegaskan bahwa nyawa manusia itu sangat berharga karena manusia itu adalah ciptaan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu saudara, Allah menetapkan prinsip kehidupan, prinsip keadilan untuk menjaga kehidupan dan menjaga
serta mencegah kekacauan di tengah masyarakat yang baru. Penekanan ini menunjukkan bahwa berkat Allah tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan generasional. Ketika nilai kehidupan dijunjung tinggi, generasi selanjutnya akan hidup dalam keteraturan, keadilan, dan takut akan Allah. Karena itu, mari kita tanamkan nilai untuk menghargai hidup dan keadilan dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing. Jadilah teladan iman yang membentuk karakter generasi berikutnya. Dari Kejadian 9 ayat 1-7 ini mengajarkan bahwa berkat Allah itu nyata atas orang benar dan mengalir terus kepada keturunannya. Namun saudara, berkat itu selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab, rasa hormat kita pada Tuhan di sepanjang hidup, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Dengan demikian saudara, hidup benar kita hari ini menentukan kualitas berkat bagi generasi selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi orang benar dan keturunannya. Ajarlah kami untuk hidup terus setia, bertanggung jawab, dan menghargai kehidupan, agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi generasi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan keturunan saudara. Kiranya kasih dan perkenanan Allah nyata dari generasi ke generasi, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jika membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.